Bincang bersama. Small listeners, ada yang bilang kalau kita melakukan sesuatu itu harus do it with passion or leave it. Mungkin ini adalah salah satu quotes juga ya, yang dipegang oleh salah satu sosok yang Maria undang dalam podcast Bincang Bersama kali ini. Karena passionnya ini membawa sosok Alfa Maulana untuk bisa berada di titik karirnya saat ini. Halo, Bapak Hai, Alfa Maulana. panggil Saya kamu. perkenalkannya sebagai Sales and Leadership Professional Trainer. Iya, boleh. Trainer diganti coach juga boleh kali lebih tepatnya ya. Berarti kita panggilnya Coach Alfa. Iya, boleh. Siap, Kak Maria. Oke, keren banget. Tapi tadi Maria mulai dengan passion. Di awal job title-nya juga adalah seorang sales dan leadership professional trainer. Iya. Berarti passion-nya ini benar-benar ke dunia sales, penjualan dan sebagainya gitu ya. Kepemimpinan. Coach Alfa. Betul, Kak Maria, itu betul. Tapi kalau bicara soal passion ini ya, Hmm. ini kadang-kadang kan kita suka salah ya ngomongin soal passion bahwa Oke. kalau ada orang senang melakukan suatu kegiatan gitu ya. Jadi misal contoh kayak Kak Maria lah ya, jadi seperti ini, jadi host seperti ini. Gue seneng nih ngelakuin ini passion gue gitu loh, ya kan? Ini Betul. menjadi benar-benar passion gue. Atau ada orang yang sukanya main gitar, sukanya musik, ini passion gue benar-benar. Nah, sebenarnya kan kita mesti tahu dulu ya, namanya passion itu muncul dari mana? Betul. Kan gitu ya. Apakah passion hanya karena setiap gue kerjain satu kegiatan ini, gue kayak nggak kerja, kayak nggak ngelakuin apa-apa, benar-benar happy, fun gitu ya. Jadi sampai berjam-jam juga bisa. Itu bukan passion, itu mungkin karena hobi kali ya kalau kayak gitu kan. Nah, kalau buat dari pengalaman saya dan dari experience yang saya tahu nih ya, Kak Maria ya, yang namanya passion itu juga harus didasari sama skill juga. Oke, berarti nggak cuma sekedar suka. Iya. Hobi, tapi Jadi ada ada skill, ada experience juga. Oke. Baru akan muncul passion namanya. Jadi Jadi kalau cuma suka aja dan bisa berjam-jam ngelakuin itu, loh, saya juga main game juga bisa berjam-jam. Di rumah saya main PS5 itu bisa dari maghrib bisa ketemu maghrib lagi gitu loh. Dan itu nggak ngerasa capek nggak apa? Apakah itu passion? Bukan. Itu saya hobi, saya gemar. Ada orang melukis juga bisa berjam-jam, mantengin melukis. Bikin musik juga berjam-jam bikin musik. Apa itu passion? Kan belum tentu. Jadi ya, dari pengalaman saya, passion itu harus ada skill-nya, ada experience-nya. Baru kita bicara bilang, ya ini passion gua. Aduh, baru opening aja nih kayak jiwa-jiwa coachnya ini udah membara gitu ya, Small listeners ya. So mungkin Maria dan juga Anda yang menonton podcast ini penasaran, background dari Coach Alfa ini apa sih sebenarnya? Nah, Dulunya? bicara background ya. Background itu saya justru dari bankers. Oke. Jadi pertama kali saya masuk bank itu di BCA. Itu sekitar tahun 98 awal, mungkin 97, 98. Itu masuk di BCA. Lalu dari BCA, karir di BCA sekitar kurang lebih sekitar 5 tahun sampai 6 tahun kurang lebih. Nah, itu pertama kali saya kenal yang namanya ada pro hire, ada di hijack, ada yang headhunter. Jadi ada headhunter saya telepon, ternyata tugas headhunter itu adalah dia cari-cariin talent dari perusahaan-perusahaan lain untuk dijual ke perusahaan lainnya. Oke. Nah, duitnya headhunter itu adalah persentase dari gaji yang berhasil karyawan dijualnya sama dia. Nah, itu kurang lebih. Nah, saya dari situ, dari BCA pindah ditawarkan di Bank Lipo, di Lipo Bank pada saat itu ya, sekarang banknya udah nggak ada. Nah, pada saat Lipo Bank merger dengan CIMB Niaga, sekali lagi headhunter tersebut jual saya lagi ke Bank Danamon. Jadi sempat ke Bank Danamon dulu, dari Lipo Bank sempat ke Bank Danamon. Nah, terakhir pas di Bank Danamon, Lipo dan Niaga sudah merger, itu bekas atasan saya yang di Lipo, dia naik jadi L1 di bawah direktur utama, dan dia butuh bantuan saya, dipanggil untuk jadi L3 di bawah direktur utama, itu posisinya pada saat itu division head. Dan di situ saya pegang kurang lebih sekitar 400 sampai 500 orang direct sales nasional di seluruh CIMB Niaga dengan target 1 triliun. Oke. Pada saat itu, Luar usia biasa. 35. Usia 35 tahun. Itu as a sales juga atau? Sales Oke. leaders. Jadi pimpin direct sales 600 orang nasional. Kurang lebih begitu, Di Kak usia 35 tahun dengan pencapaian karir setinggi itu, Iya, bisa dibilang lalu gitu. banting setir menjadi Banting setir. seorang coach sampai Nah. saat ini. Kenapa milih jadi coach? Padahal kan posisinya itu udah enak banget. Enak Gajinya banget. pasti udah 2 digit apa 3 digit? 2 digit, 2 digit. Di zaman Iya, segitu tahun iya, iya. berapa itu? berarti? Tahun 2011. Waduh, itu udah 2011, jadi sultan juga ya. Iya, udah lumayan lah. Udah lumayan. Kenapa Jadi bisa banting setir, Coach Alfa? ya memang
apa ya, kalau mungkin kalau memang benar-benar ini yang saya bilang ya, apakah saya udah bisa bilang bahwa di sales itu passion saya, ini saya temukan bahwa ya ini passion. Karena saya sudah bisa melakukannya, saya dapat menguasainya, dan saya dapat membantu orang untuk menguasai juga. Nah, itu menjadi passion buat saya. Sehingga sebenarnya kalau asalnya sih ya, saya kenal satu mentor saya yang beliau cukup senior di dunia pelatihan. Nah, di saat itu beliau tawarin saya kondisinya. Itu yang pertama kali. Tapi apa yang menjadikan saya apa ya muter balik ya, karena saya juga baca di beberapa buku katanya setiap manusia hidup itu minimum melakukan atau mengalami 1 sampai 2 kali turning point. Oke. Ya, atau dibilang putar balik. 1 sampai 2 kali. Minimum orang kalau hidup itu katanya sampai hidup, nggak tahu sampai mati atau apa, pokoknya dalam hidup itu orang itu akan merasakan yang namanya turning point itu 1 sampai 2. 1 sampai 2 kali kondisinya. Cuma karena kenapa? Hitungannya nggak 1 tahun per 2 tahun. Kadang-kadang sampai 15 tahun sampai 20 tahun baru dia turning point. Maka kalau sampai 2 kali turning point, should be orang ini sudah around 40 umurnya. Nah, pada saat itu justru kalau saya bilang kenapa saya berhenti, karena target saya udah capai, bahkan exit target, Kak Maria. Saya itu target kan 1 triliun terakhir di Sambianiaga, dan saya bisa capai tembus di angka 1,350 triliun. Berarti posisinya udah enak banget. Posisi dong enak untuk banget, coach. posisi enak banget. Dapat COP sebesar 350 sampai 400 juta. COP itu mobil, kendaraan, car ownership program. Jadi kalau di bank itu di posisi tertentu itu ada program kepemilikan kendaraan. Nah, jadi kalau saya cukup 5 tahun kerja di bank tersebut, udah itu mobil buat saya. Itu dapat dengan harga waktu dulu tahun 2011 sekitar harga 350-an juta. Kalau digit itu 2 digit lah. Apa pada saat itu Coach Alfa merasa kurang puas dengan pencapaian seperti itu? Dibilang puas banget. Cuma ada satu hal yang nggak kejawab di diri saya. Ada apa ya? Kalau saya bilang ada energi. Ini benar ya. Ini benar apa yang saya alami pada saat itu ya. Ada energi, ada adrenalin yang nggak keluar kalau saya di kantor. Oke. Ya, jadi adrenalin, ada energi yang saya rasa apa ya? Ini apa mungkin tuh kalau kata Rhoma Irama darah muda kali ya. Saya bilang nggak ngerti kondisi begitu ya. Jadi ngerasa kurang. Kurangnya bukan kurang dari pencapaian justrunya. Justru yang saya berpikir bahwa masih ada yang saya bisa lakukan lagi dengan kemampuan dan pengalaman saya. Itu yang saya dapatkan pada saat itu. Nah, kebetulan saat itu ketemu dengan salah satu mentor, kita sebut namanya Mr. James Gui. Nah, itu beliau menginspirasi saya untuk akhirnya keluar dari zona nyaman itu, keluar dari zona nyaman. Starting tahun 2012 itu saya resign dan saya ikut sama beliau sampai dengan sekarang. Kurang lebih sekitar hampir 13 sampai 14 tahun. Dan memang itu bukan keputusan yang sangat mudah ya. Itu sempat pada saat itu saya sampai di posisinya nol lagi. Setelah karena keluar dari pas keluar ya, karena pas keluar kan saya nggak punya tabungan. Dan saya ingat ada satu sekarang ya, untuk sekarang, tapi jangan diikutin juga nih, jangan diikutin. Jadi pada saat saya keluar itu dulu, atau teman-teman saya yakin juga tahu bahwa ada seorang pakar wealth management ya, atau certified wealth management bilang kalau mau pensiun atau mau resign, minimum tabungan itu punya 6 bulan sampai 6 tahun ke depan, katanya begitu. Saya nggak punya pada saat itu. Zero. Big zero. Benar-benar nggak punya tabungan. Saya secara pribadi nggak punya tabungan. Karena memang selama saya married dengan istri juga, itu yang ngelola itu juga istri. Jadi saya punya tabungan sendiri lah. Jadi dari gaji, ada yang lari ke tabungan buat keluarga, ada yang memang buat saya pribadi. Nah, tapi tabungan yang saya buat pribadi itu nol. Saya nol. Jadi kalau saya bilang, saya secara pribadi saya bilang ya, yang diperlukan bukan tabungan secara material, tapi yang dibutuhkan dukungan moral dan dukungan spiritual dari orang-orang terdekat yang paling dekat dengan Anda, itu yang paling penting. Yes, itu nanti akan kita bahas juga. Tapi sebelum ke sana, pernah ada rasa menyesal nggak sih? Kan pernah mengalami titik zero-nya, big zero bahkan. Pernah menyesal nggak Minus sih? malah, bukan big zero ya. Resign dari posisi yang nyaman, yang tinggi, yang dengan fasilitas luar biasa, kemudian harus memulai karir dari nol lagi. Pernah ada perasaan, ya kok kemarin resign sih? Iya, ada. Jadi yang paling pertama ngebuat saya nyesal pada saat itu, kita pas lagi naik, pas lagi di bawah itu ya, adalah orang-orang yang terdekat saya justru jadi musuh saya gitu loh ya. Jadi orang tua saya, mertua saya bilang saya orang gila, katanya dibilang.
kamu gila ya, kamu stres ya, Karena dibilang begitu. pilihan itu. Dan ini benar-benar truly saya dapetin hal itu ya. Kamu stres, kamu gila, kamu apa, pokoknya dibilang gila lah gitu kondisinya ya. Hmm. Kamu kan udah punya tanggungan, kamu udah punya ini dan posisi udah enak. Semua orang juga kerja juga mau posisi itu. Betul. Nah, itu belum seberapa Kak Maria, sebelum akhirnya sentuh masalah finansial. Ini sih big problem dalam kehidupan rumah tangga. Iya. Ini saya ceritanya aja sampai masih terasa lah ya. Itu Masih kena dampaknya mental gitu. masih terasa. Jadi semua fasilitas, baik itu kendaraan bermotor, baik itu rumah yang saya dapat selama saya jadi karyawan, itu kan serta-merta hari itu juga langsung berubah jadi umum kan. Dari bunga aja dari 6% naik langsung 17% karena bukan karyawan, bukan fasilitas lagi. Dan sempat itu saya mengalami saya bilang minus nol itu sampai udah masuk call 3 kalau saya bilang. Call 3 itu kalau dalam perbankan, di dunia perbankan, di pinjaman itu artinya udah masuk ke 90 hari ke atas nggak bisa ngebayar. Itu sempat di posisi itu, dan itu yang ngebuat penyesalan itu ada. Ya, apakah benar semua orang ngomong saya gila, saya stres, saya apa segala macam. Tapi satu, balik lagi, ketika saya kembali ke istri saya tanya ke istri saya, gue gila nggak? Apa gue harus balik lagi ya? Istri saya bilang begini, itu saya kalau nggak salah jalan 1 tahun 2 tahun, 2 sampai 3 tahun ketiga lah. Terus istri saya cuma bilang begini, untungnya dia bilang begini, kalau kamu tuh ibaratnya lagi ke kelurahan mau ganti status gitu ya, lagi mau rubah KTP, lagi ganti pekerjaan, terus kata orang kelurahan tunggu 1 minggu, belum 1 minggu kamu balik lagi, Pak ini saya ternyata pekerjaan saya berubah kayak gini, orang kelurahannya marah nggak katanya. Itu saya ingat banget istri saya bilang begitu. Ya marah. Maksudnya apa? 3 tahun lalu kamu bilang sama Tuhan bahwa kamu mau keluar dan kamu mau mengkaryakan lagi experience dan pengalaman kamu untuk lebih banyak orang lagi di luar. Lalu sekarang di tahun ketiga, baru diuji 3 tahun kamu begini. Tuhan marah nggak? Ya, saya bilang, Tuhan kan baik, saya bilang. Tapi nanti akhirnya Tuhan bisa bilang, udah terserah deh, kamu mikir apa dulu deh, kayak begitu kan. Itu sempat 3 tahun, Mbak, 3 tahun, 4 tahun, sempat saya nggak punya apa-apa, benar-benar nggak punya apa-apa. Kebetulan istri punya usaha, sehingga dari gaji saya, mungkin saya bilang ya kurang lebih sekitar 30-40-an tahun 2011 juta per bulan, itu sampai saya ngerasa pernah ada posisi titik terendah saya itu, istri saya bilang, kamu ketemu orang, kamu kan orang sales, kamu harus ketemu orang, kata kamu kalau sales harus ketemu orang, temuin semua teman-teman kamu, temuin lagi Pak James, ikut lagi Pak James segala macam, nih saya kasih duit. Itu satu kali visit, satu kali keluar itu, istri cuma kasih 1 lembar 100.000. Uang saku buat jalan. Buat ngopi. Oke. Buat ngopi. Jadi saya harus pilih kopinya di mana gitu ya. Jadi sampai sekarang saya tahu tempat kopi yang enak yang mana dan murah. Bisa buat rekomendasi. Iya. Nah, itu posisi seperti itu sih Mbak Maria. Kak Maria, itu sempat saya lalui. Survive. Yes. Nah, akhirnya survive. Apa yang kemudian membuat Coach Alpha ini percaya terhadap Pak James? Padahal kan cuma omongan doang gitu kan. Tapi apa yang kemudian membangkitkan energi dalam diri Coach Alpha sehingga oke, saya mampu untuk survive dari situasi ini? Kalau saya bilang pada saat itu beliau juga tidak terlalu banyak help untuk saya untuk recovery, untuk bangun lagi ya. Beliau cuma ngajak saya ke beberapa kegiatan, tapi yang membuat saya yakin bahwa itu saya pilihan sebenarnya bukan apa hal yang membuat saya yakin, tapi mungkin karena inilah saya bilang ya, saya punya tanggung jawab. Saya punya tanggung jawab dan saya punya kemampuan. Dan di saat itu sempat sih ngobrol berdua sama Pak James. Lalu apa Pak mimpi lu sekarang, kondisi lu gini, lu tahu sulit. Gimana lu balik atau enggak? Enggak, saya mau tetap stay di sini Pak, bilang gitu kan. Terus lu yakin bisa survive di karir yang seperti gue sekarang udah gue gelutin sekian puluh tahun? Kata, iya, dia bilang. Nah ini satu apa ya yang tiba-tiba keluar dari pikiran saya ketika brainstorm dengan beliau. Saya bilang gini, saya yakin bisa ngalahin Bapak, saya bilang suatu saat. Terus dia bilang, maksudnya? Dia bilang, Bapak mungkin udah 20 tahun, pada saat itu beliau kalau nggak salah sekitar 20-an tahun sudah di panggung beliau ya. Bapak 20 tahun, 25 tahun membangun karir ini, saya bilang gitu kan.
kalau saya masuk sekarang, kalau saya diberikan umur sehat 20 tahun ke depan lagi, saya akan sama kayak Bapak sekarang. Tapi ada yang saya punya yang Bapak nggak akan pernah bisa punya. Yaitu apa? Saya punya pengalaman berkarir 23 tahun di perbankan dan Bapak nggak bisa ambil kemampuan itu. Maka saya punya sesuatu hal yang sangat besar buat saya yang nggak mungkin akan bisa diambil oleh Bapak. Tapi apa yang punya Bapak, kalau saya diberikan kesehatan, saya bisa. Nah, kira sampai dengan sekarang. Sampai dengan sekarang, kalau bicara long short story ya, Kak Maria ya. Udah mulai, kalau saya bercanda sama Pak Ajim, saya bilang, saya udah sering Pak ke Gramedia nyari ada kalender yang 8 hari nggak seminggunya. Karena nggak cukup ya? Karena nggak cukup harinya. Harinya nggak cukup, Aduh. udah harinya nggak cukup, orderan datang terus gitu ya, dan harus keluar kota. Saya pernah itu 1 minggu itu nggak berhenti dari kota ke kota segala macam, sampai di hari ke-7 harus ada, kalau nggak salah sama radio apa ya, yang radio grupnya Solo Pos, saya lupa radio apa itu ya. Nah, itu malamnya saya harus talk show di radio itu live, dan suara saya sempat hilang gitu pada saat itu. Karena 7 hari benar-benar full dari Senin sampai dengan hari Sabtu, sampai Minggu siang itu kelilingan tiap kota kelas. Oke, ngasih trainer dan sebagainya. Dan sekarang sampai dengan hari ini, saya cuma bisa bilang ke teman-teman saya yang masih ada di perbankan juga, Pak gimana Pak? Mendingan nggak usah ikut lah, don't try this at home, kata saya bilang. Hanya yang berpengalaman aja gitu ya. Hanya yang nekat, saya bilang. Nggak usah pengalaman, hanya yang nekat yang boleh masuk, kayak begitu sih kameranya. Apa Coach Alpha yang menarik menjadi seorang trainer? Daripada mungkin pengalamannya sales juga nggak jauh beda juga kan apa yang disampaikan oleh Coach Alpha. Ya. Apa yang menariknya? Ini baru saya bilang passion, Mbak. Bukan uangnya. Dan jujur, saya yakin teman-teman terdekat saya juga tahu, yang di luar juga kenal, yang kenal saya pasti tahu sekali, Alpha itu orangnya nggak cari uang. Dia cari apa yang bisa dibantu ke orang lain. Itu value yang saya punya, Maria. Manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Iya, itu yang saya bantu, itu yang saya punya value-nya. Dan saya yakin lah teman-teman saya di luar juga yang sudah cukup kenal saya, tahu persis value itu yang saya punya. Tapi kan hidup zaman sekarang butuh duit, Coach Alpha. Ini yang saya sulit saya cerita ke orangnya, bahwa ternyata ketika kita mendahulukan orang lain, ketika kita memudahkan orang lain, Tuhan yang mudahin kita, Mbak. Itu yang saya dapat. Jadi sampai saya udah saya sempat ngelewatin proses yang namanya ngamen. Jadi saya ngajar ke perusahaan-perusahaan itu sampai nggak usah dibayar. Yang penting dia mau saya ngomong di depan karyawannya, dari nggak dibayar terus meningkat lagi. Ini saya yakin ada teman-teman saya di luar tim Pak James yang benar-benar ngedampingi saya dari nol benar-benar. Itu dari nggak dapat apa-apa, Mbak, sampai akhirnya saya pulang dikasih biskuit, lalu dikasih parcel, pernah dikasih kayak 1 kotak minuman yang sampai di taksi saya dengan teman-teman dengan tim itu saya bagi-bagi minumannya. Itu saya pernah ngerasain hal seperti itu. Barter ya. Barternya seperti itu. Dan yang sampai sekarang akhirnya luar biasa lah pokoknya, saya bilang. Sekarang akhirnya ya itu, makanya bilang, kau kalau orang memang kejar uang, saya nggak kejar uang, justru hasilnya bisa lebih bagus, saya bilang. Mengalir uang yang datang. Iya, jadi passionnya itu bukan passion yang saya suka, itu ketika saya rasakan apa yang saya dampingi, apa yang saya ajarkan kepada teman-teman saya di luar itu, mereka bisa gunakan, lalu saya lihat jelas-jelas di postingan mereka bisa melakukan apa yang mereka bilang impian itu. Coach, ini saya punya impian ini nih, saya mau dapet ini. Dan dia dapat, dan dia nge-tag saya. Itu nggak bisa dinilai dengan uang. Ketika merasakan impact-nya yang dirasakan oleh orang-orang yang udah di-training oleh Coach Alpha gitu ya. Itu nggak bisa dinilai dengan uang berapapun. So, berarti sudah berapa perusahaan atau berapa orang yang mengikuti atau mendapatkan training dari Coach Alpha sampai saat ini? Udah saya yakin udah banyak ya. Ada satu perusahaan aja, tadi saya sempat cerita sama Kamari aja, itu satu event itu saya sama Pak James itu sempat ada 6.000 orang yang hadir, bahkan dari beberapa negara, Indonesia, Brunei, Malaysia dan Singapura kalau nggak salah saat itu. Dan nggak lama dari situ pun saya sempat diundang untuk ke KL. Ya, di KL itu ada satu asosiasi pengusaha muda antara Indonesia dan Malaysia, dan saya diundang juga ke sana. Kalau dibilang itu udah ribuan kali ya.
Oke, Kak ada Maria. bedanya nggak sih ketika di posisi sales dan juga sebagai seorang trainer ketika memberikan talentanya itu? Sebenarnya pada saat saya jadi trainer sekarang juga, Hmm? saya kan juga harus cari order ya. Iya. Iya kan, saya harus cari order. Seperti saya ketemu dengan Smart FM kemarin diajak sama Pak James untuk di Smart FM, terus langsung saya dari situ ada satu host saya itu host itu menarik sekali ya, Mbak Hmm. Audrey namanya ya. Hmm. Dan saya lihat gini, saya bilang gini dalam kutip ya, begitu 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 Pak James diskusi dengan saya saat itu di apa di satu sesi acara itu, namanya orang sales ya, kepanggil ketika hostnya bilang begini, wah ini Coach Alfa harus sering-sering datang ke Smart FM nih. Tutup dari acara itu Pak James bilang, salah si Audrey itu. Pasti ntar kontak kamu lu tuh. Oh iya Pak, Di follow up nih. langsung gaspol, langsung kejadian hari ini. Kayak gitulah Oke, kondisinya. Tapi thank you yes. juga buat Smart FM. Oke, berarti tidak jauh beda ya banting setirnya Enggak tetap jauh di beda. dunia-dunia Tetap sales harus jualan, juga tetap gitu harus ya. jualan, tetap harus jualan Oke. Kak Maria. Yes, boleh nggak ceritain sedikit pengalaman Coach Alfa dari mentraining beberapa perusahaan dan juga orang-orang yang mungkin butuh begitu bantuan dari Coach Alfa yang paling berkesan di hati? Apa ya? Banyak sih ya, Mbak ya. Cuman yang paling berkesannya itu yang saya bingung adalah saya ini kan pengalaman saya banyak bahkan utamanya di perbankan ya. Dari tahun 97 sampai dengan 2012 itu di perbankan. Tapi saya pernah handle dan pernah membuat satu perusahaan yang di luar itu jadi gini, perusahaan itu adalah perusahaan plastik, Mbak. Jadi Kak Maria, jadi kalau Kak Maria tahu es krim atau plastik es yang plastik bening itu ya, itu di Solo ada satu perusahaan satu pabrik yang produksinya memang cuma sedotan yang warna-warni, sedotan limun sama plastik yang buat bentuk es itu loh, yang buat es batu itu. Dan itu saya pernah handle pabrik itu untuk naikin productivity-nya dan berhasil improve sampai dengan 30%. Dan itu buat saya amazing-nya karena saya pengalamannya perbankan, tapi ternyata ilmunya Nyampe. nggak berbeda. Itu sih, itu satu yang paling besar ya. Itu yang benar-benar aneh sekali karena pabrik plastik dan saya yang tahu minuman kalau kita makan Indomie, makan mie ayam atau apa segala macam, teh botol dikasih sedotan warna-warni. Nah itu pabrik itu tuh, pabrik plastik itu. Dan yang kedua, yang di luar lagi, di luar dari experience saya, ketika saya dipercayakan oleh salah satu distributor Mercedes-Benz yang paling besar di Indonesia. Karena kenapa? Ada satu unit Mercedes-Benz dengan harga yang 15 atau 50 miliar gitu, yang cuma satu-satunya dealer itu yang boleh jual di Indonesia. Dan saya diberikan kepercayaan untuk mengcoach timnya untuk bisa jual mobil yang dengan harga yang even saya juga nggak pernah lihat mobilnya. Dengan ilmu yang sama, dengan pengalaman yang sama. Rasanya itu enak banget, puas banget sih, Mbak. Itu sih, Kak Maria. Itu yang mungkin tidak didapatkan Coach Alfa ketika menjadi sales di banker itu. Dan sekarang mendapatkan kepuasan itu. Ya, kepuasan dan kesempatan seperti itu. Kesempatan itu yang luar biasa kan. Apakah masih ada rasa tidak puas lagi untuk mencapai hal-hal lain yang mungkin peluang-peluang karir yang lain begitu Coach Alfa? Saat ini yang saya masih ada mimpi yang benar-benar saya ucapkan kalau ketemu sama orang itu selalu saya ucapkan, yaitu apa? Saya pengen punya satu apa ya kalau saya bilang ya, satu alat lah ya, satu forum atau satu media atau satu wadah yang dapat memberikan manfaat kepada orang lebih banyak lagi. Itu yang saya pengen. Maka sekarang saya sedang bekerja sama dengan salah satu lembaga, nggak apa-apa nyebut lembaga di sini ya. Lembaganya namanya Akubang. Akubang itu di Bali. Itu satu grup dengan BPR Lestari Bali. Dan kita akhirnya bikin satu sekolah sales. Dan saya yakin ini pertama kalinya sekolah sales ada di Indonesia. Dan ini kita rencananya insya Allah akan launching di bulan Juni, Kak Maria. Dan ini sekolah salesnya benar-benar untuk, dan kita udah dapat sertifikat, lulusan dari kami ini setingkat dengan diploma 1. Dan ini sudah dapat izin dan certified dari Diknas. Jadi, dari sebuah profesi ternyata bisa menjadi akademis, kan begitu ya. Dan ini kita akan launching sekolahnya Akubang namanya Sekolah Sales, dan saya tetap masih dengan Mr. James Gui juga. Jadi bulan Juni ini rencananya insya Allah mohon doa juga teman-teman semua. Dan ini akan menjadi sekolah sales pertama, sekolah sales yang akan menjangkau ke orang yang lebih rendah lagi,
Bahkan sampai kalaupun orang lagi di jalan pengen belajar ilmu sales, cuman punya duit 200-300 ribu, dia datang ke institusi itu dan saya mau ambil kelasnya untuk ini, dan mereka bisa dapat lakukan ilmu itu. Jadi itu yang akan saya kejar, dan itu ideal mimpi yang benar-benar sedang saya bangun sekarang. Dari tadi Coach Alpha tuh ngomongnya tuh kayak pengen menyenangkan orang terus gitu. Kalau orang lain seneng, Coach Alpha rasanya terpuaskan juga. Kenapa sih sampai akhirnya seneng banget lihat orang seneng gitu loh? Apalagi kan pernah melepaskan sesuatu tanpa memikirkan bagaimana kondisi diri, keluarga dan sebagainya, sampai dijauhin juga oleh keluarganya, disebelin juga. Kenapa Coach pengen banget sih orang lain bahagia gitu? Simpelnya sih gini, Mbak. Saya punya keyakinan, saya punya belief kalau saya mau happy, kalau saya mau sehat hidup saya harus berada di lingkungan yang sehat dan happy. Nah, lingkungan sehat dan happy itu berarti kan saya yang punya tanggung jawab akan hal tersebut. Jadi kalau saya lingkungan sekitar dekat saya itu saya buat mereka happy, saya buat mereka senang, kesenangan itu akan kembali ke saya kan. Ya, whatever goes around comes around. Itu yang saya believe. Jadi ya kalau saya mau happy, saya buat orang-orang lingkungan saya happy. Maka saya akan happy karena itu. Dan itu gelombang itu tidak akan stop. Saya buat happy mereka, mereka buat saya happy, saya tambah happy lagi, saya buat lagi, mereka tambah happy. Dan itu begitu terusnya. Dan ketika itu energi positif itu sudah ada di antara kita, saya yakin, Hakul yakin, rezeki datang. Amin. Nah, apakah keluarga yang tadi meninggalkan, keluarga yang tadi kayak sebel banget, kenapa sih kamu Coach Alpha meninggalkan posisi yang ada di atas awan ini untuk sesuatu yang masih gambling, masih zero gitu. Apakah sekarang keluarga sudah happy dengan pencapaian Coach Alpha saat ini? Ini ada satu lucu nih Mbak. Jadi saya ingat sekali kata-kata mereka, kamu tuh gila ya, saya bilangnya, kamu tuh stres ya. Jadi ada kata-kata palingnya tuh gilanya itulah ya. Kamu tuh gila apa ya. Tapi sekarang begitu mereka melihat postingan-postingan, sosial media kan sekarang gampang sekali ya. Jadi ada peserta yang posting acara saya segala macam yang sampai ribuan segala macam, dan ada beberapa juga siaran di radio apa segala macam gitu ya. Ketemu dengan mereka lagi dan mereka juga sama. Gila kamu Fa, gitu jadinya. Jadi dulu gila lu ya Fa ya, sekarang gila kamu Fa. Jadi terus saya bilang, ya sudahlah. Memang orang gila hidupnya harus jadi gila gitu ya. Dan memang harus jadi, kalau mau dapat uang yang gila harus jadi orang gila gitu. Jadi kalau mau hidup yang biasa-biasa aja, jadilah manusia yang biasa-biasa aja. Jadi saya tetap predikat saya orang gila masih. Tapi beda makna ya sekarang gilanya. Waduh, gila nih kayaknya udah jadi bau-bau sultan juga nih Coach Alpha. Iya, amin, alhamdulillah. Kalau mungkin ada hal yang Coach Alpha syukuri atau hal yang Coach Alpha sesali dalam hidup, apa? Syukuri dulu deh. Mungkin saya balik ya, kalau bilang saya disesali ya. Jadi gini, malah saya hampir, ini bukan klise dan ini benar apa yang saya punya di mindset dan di value saya punya. Biasanya kan kalau disesali kan satu kegagalan ya. Tapi justru kegagalan itu justru memberikan satu pelajaran bagus kan. Jadi maka saya tidak pernah merasa satu kegagalan itu kan jadi satu hal yang harus disesalin. Enggak. Jadi saya ngeliat yang terbesar kalau orang bilang adalah failnya saya adalah karena saya lepas karir saya, lepas semua fasilitas yang saya punya di perbankan yang skalanya internasional gitu ya, kan CIMB Niaga itu CIMB Group ya. Jadi grupnya kan ada di Malaysia dan di Singapura. Dan saya keluar untuk jadi orang yang biasa-biasa aja gitu ya. Saya nggak pernah nyesal sih. Saya nggak pernah nyesal. Jadi ketika kita jatuh, ketika kita gagal, kalau menurut orang lain gagal, ya betul kata orang bahwa pick up something dan jangan terlalu lama di bawah. Jangan terlalu lama di bawah. Karena sebenarnya apapun yang kita alamin, yang Kak Maria alami juga, itu kan sebenarnya kan pilihan dari kita juga ya. Betul. Anda yang memilih kondisi itu kan. Maka buat saya hampir nggak pernah menyesali apapun gitu ya. Pokoknya kalau mau ambil apa, ambil. Saya bilang ke anak saya, pokoknya kamu mau apa, ambil. Kamu apa, perjuangkan, fight, ambil. Lebih baik nyesel setelah ngambil daripada nyesel nggak ngambil. Ya, betul, setuju. Ya, sama. Beli barang juga gitu. Ya, nggak kebeli, barangnya udah habis. Lebih baik beli dulu, ya nggak kepake, tapi udah ada. Nanti minimum bisa dijual ya. Nanti bisa dijual. Taruhlah di sosial media juga nanti laku ya, di Tokopedia juga laku nanti kondisinya. Oke, Coach Alpha. Untuk penutupan mungkin apa yang ingin disampaikan kepada mungkin anak Coach Alpha atau orang-orang yang melihat podcast ini kalau pengen juga punya modal nekat dan gila seperti Coach Alpha, apa nih tipsnya? Silahkan. Ya, satu sih ya dari apa yang saya pelajarin, sebenarnya apa yang saya alami juga nggak ada sih kata kegagalan sebenarnya.
itu cuma satu paradigma, satu prediksi dan satu sudut pandang orang. Ya, orang melihat kalau kita susah itu mereka gagal. Sekarang pun masih ada yang bilang bahwa enak lu kerjaan Coach Alpha ya sekarang. Kenapa? Coach Alpha kita panggil 1 jam, 2 jam atau 1 hari 2 hari. Itu bayaran Coach Alpha sama dengan kita 1 bulan, bilang gitu kan. Dan saya bercanda, enak aja 2 bulan, saya bilang. Kecil banget bayaran saya kan gitu ya. Nah, tapi saya bilang begini, ini mungkin satu pesannya, bahwa saya bilang ke mereka bahwa bukan suka nggak atau mau nggak Anda melakukan apa yang saya lakukan hari ini. Tapi pertanyaan kepada teman-teman sekalian semua adalah, mau nggak Anda melakukan apa yang saya lakukan selama 20 tahun yang lalu? Ya. Karena apa yang saya sudah lakukan selama ini membuat saya bisa melakukan apa yang saya lakukan sekarang. Satu katanya sih proses. Semua itu proses. Kalau udah proses begini, jujur pada saat sekarang nih saya udah ngerasa begini, keuangan saya udah pulih hampir, bahkan bisa 3 kali, 4 kali, bisa saya bilang 5 kali lebih bagus dari waktu saya di kantor gitu ya. What next? Harus berproses lagi. Jadi proses, jangan pernah sesali atau sukai hanya hari ini, tapi lihat proses apa yang sudah Anda lakukan. Oke. Jangan pernah takut melangkah gitu ya. Nikmati prosesnya. Mau jatuh bangun pasti Tuhan akan tolong. Ya kan? Amin. Amin. Oke, thank you Coach Alpha sudah terima berbagi kasih. dalam podcast Bincang Bersama. Semoga ini juga bermanfaat untuk Anda semua listeners. Semangat selalu. Saya Maria Delsa dan juga Coach Alpha pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bincang Bersama.